Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vlog Channel guys. Oke, mudah-mudahan kita seperti biasa tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tentang bila terjadi krisis komunikasi, apa yang akan dilakukan oleh seorang humas. Nah, ini berdasarkan pengalaman saja sebagai seorang humas juga. Gue akan memberikan tips-tips sedikit lah tentang masalah seperti ini. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ketika terjadi krisis komunikasi, yang bisa dilakukan oleh seorang humas, yang pertama adalah jangan panik. Nah, itu yang pertama. Kalau kalian panik menyikapi tentang krisis yang terjadi di dalam institusi kalian, pastinya pikiran kalian akan kemana-mana tuh. Nggak bisa fokus dan lain-lain, malah akhirnya nggak ada solusi. Jadi yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalian kalau misalnya punya tim itu panggil tim kalian. Jadi satukan tim kalian, kemudian kalian kasih tahu permasalahannya seperti apa, terjadi krisis seperti apa di dalam institusi kalian, komunikasinya yang harus dilakukan seperti apa, itu bahas dengan tim. Kenapa? Kalau kalian kerjakan sendiri, jelas itu bakal bikin pusing sendiri. Lebih baik kalian cari tim yang bisa menyelesaikan bareng-bareng. Nah, yang ketiga, yang juga penting adalah ketika sudah ada tim, kalian mulai analisis. Sebenarnya krisis ini terjadinya karena apa, kemudian apa yang harus dilakukan, dan media-media apa yang misalnya mungkin harus dipakai untuk menyelesaikan krisis komunikasi tersebut. Misalnya, kalian sudah bisa membuat tentang pemetaan, bagaimana dan siapa yang harus bicara misalnya di depan media. Di situ kalian bisa tentukan, oh misalnya tidak harus seseorang itu bicara, atau misalnya top manajemen itu bicara di depan media misalnya. Atau kalian bikin lagi pemetaan, oh ternyata hanya lewat media sosial yang kita punya, kita bisa ada solusinya tentang krisis komunikasi yang sedang melanda misalnya. Jadi kalian petakan dulu bersama tim kalian di situ, kira-kira mau pakai kanal apa sih untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kemudian juga kira-kira tim ini analisisnya ini seperti apa begitu. Jadi kalian harus lakukan analisis ya, itu penting sekali. Oke. Nah, yang keempat adalah yang harus kalian lakukan setelah semuanya ada nih tadi yang pertama adalah jangan panik, kemudian tim yang ada, tim yang kuat, kalau bisa cari tim yang kuat, kemudian analisis, kemudian ini yang terakhir harus didiseminasikan. Misalnya tadi hasil analisis dari tim adalah oke, kita harus membuat siaran pers misalnya, berarti itu harus kalian diseminasikan ke media-media misalnya untuk menyelesaikan atau memberikan jawaban terhadap sesuatu yang mungkin jadi krisis komunikasi. Nah, jadi 4 hal itu adalah hal yang penting ketika kalian menghadapi krisis komunikasi. Oke, sekarang pasti ada pertanyaan. Lah, kalau saya sendiri bagaimana? Gitu. Berdasarkan pengalaman yang gue alamin, kalau sendiri itu memang bukannya tidak mungkin tidak kita selesaikan, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa men-share masalah krisis komunikasi itu tidak hanya pada diri kita sendiri. Kalian bisa men-share itu misalnya pada atasan kalian, kemudian kalau kalian misalnya punya bawahan pada bawahan kalian, atau misalnya sama teman-teman kalian yang kalian anggap berpengalaman menghadapi krisis komunikasi. Oke? Nah, itu kira-kira tips dari gua ketika seorang humas menghadapi krisis komunikasi. Perhatikan 4 itu dan mudah-mudahan itu berhasil di tempat kalian. Oke? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video dari gua, kalian bisa kasih like-nya. Kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa dislike. Dan kalau bisa kalian kasih komentar di bawah. Misalnya mungkin kalian sudah berpengalaman untuk mengatasi krisis komunikasi seperti apa, tulis juga di komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga, seperti biasa juga, kalian bisa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk tahu video-video baru dari gua. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye!